dalam pengelolaan atau strategi pengelolaan kelas itu ada beberapa miskonsepsi yang kaitannya dengan manajemen kelas, Bapak Ibu. Dulu ketika saya lulus kuliah gitu ya, kelas impian saya adalah murid yang duduk diam mendengarkan. Jadi saya enak ngajarnya gitu kan. Ya udahlah saya ngajar ceramah aja gitu, transfer knowledge. Anak mau paham atau enggak itu terserah. Yang penting kelas nggak ribut, kelas diam gitu ya. Yaitu kelas yang baik adalah kelas yang tenang dan diam. Apakah ada yang sama seperti saya dulunya, Bapak Ibu? Ya, yang penting tiap ada yang ribut keluar gitu. Itu sih Bapak Ibu, tapi itu zaman dulu ya, sebelum saya belajar lebih banyak. Kemudian tata ruang kelas tidak perlu diubah, ikut aja ketentuan yang ada. Bahkan kalau diubah tuh kadang guru setelahnya, ini siapa sih yang ngajar sebelumnya, kok mejanya berantakan gitu kan. Padahal justru apa ya, posisi kelas yang bisa kita tata itu sangat menarik sekali Bapak Ibu, dan anak-anak terlihat sangat antusias daripada bentuk kelas yang klasikal. Kemudian miskonsepsi manajemen kelas berikutnya, semua anggota sudah sadar dan tunduk pada aturan. Jadi kayak oke, kalau di kelas tuh nggak boleh main HP, nggak boleh ngobrol sendiri, ya udah duduk dia mendengarkan. Guru yang cuma berhak ngomong gitu ya. Ketika ada pertanyaan dan pertanyaannya murid kita itu kritis gitu ya, nggak usah tanya itu nanti ya jawabannya gitu. Kadang kan ada, saya juga pernah mengalami itu, murid saya itu sangat kritis Bapak Ibu. Dia kayak, wah ini kalau misalkan saya jawab saya salah, berarti kan harga diri nih sebagai guru gitu kan. Itu ditanyakan nanti aja ya setelah ini ya. Padahal saya di balik itu browsing-browsing, cari-cari informasi gitu kan ya Bapak Ibu ya. Kemudian guru itu pengawas yang mengawasi setiap saat. Jadi tiap ada, kan kalau terutama kalau jam siang ya Bapak Ibu, kepala kan udah berat ya, kepala udah diletakkan di meja, itu mata kita itu selalu tahu anak-anak mana aja yang kira-kira udah ngantuk gitu kan. Padahal mereka nahan-nahan kantuk, ketika ketahuan dikit gitu, kamu keluar. Padahal kan harusnya nggak gitu ya. Harusnya kita bisa kasih kesempatan anak itu, kamu ngantuk ya, coba deh cuci muka gitu, biar lebih seger, seperti itu kan. Nggak yang langsung kesel. Karena kan kita udah capek-capek kan ya ngajar, si anak malah tidur, kepalanya ditaruh di meja, itu kan secara manusiawi sebagai guru kesel gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu sih, itu perlu perlu proses juga untuk proses refleksinya Bapak Ibu, karena memang menjadi guru pun ya kita terus belajar gitu sih. Kemudian suasana kelas kompetitif antar anggota atau kelompok. Kadang ada anak-anak yang high level gitu ya, yang merasa udah pinter, temennya mau minta diajari, itu aku nggak bisa. Kamu tanya sama bu guru aja ya, padahal si anak itu tahu gitu, karena dia nggak mau bagi-bagi ilmu. Nanti takut apa ya, disalip oleh temennya. Jadi dia kalau dulu kan masih ada ranking ya Bapak Ibu ya, kompetitif masih kental sekali. Jadi kalau misalkan si dia ngasih tahu ke temennya, nanti temennya malah ranking 1, dia ranking 2 gitu. Itu beberapa miskonsepsi manajemen kelas. Kemudian anak-anak yang pinter kadang duduknya di depan, anak-anak yang low middle middle ke bawah itu mereka justru duduknya di belakang. Tambah nggak kita perhatikan kan ya Bapak Ibu, karena kita fokusnya ke anak-anak yang duduk di depan gitu kan. Padahal justru kita harus sama nih porsinya gitu ke anak-anak yang memang udah speednya kenceng, mungkin anak-anak yang speednya middle ke bawah gitu. Dan nah ini terutama teman-teman saya yang di SD, TK gitu, pengendali kelas itu menggunakan sogokan dan hukuman. Kalau saya di SMK itu lebih kencengnya ke hukuman sih. Jadi saya bisa mengendalikan kelas, saya bisa memanajemen kelas karena saya punya kekuatan untuk menghukum anak-anak saya gitu. Jadi itu yang jadi andalan saya. Akhirnya kan
saya punya kompetensi untuk mengelola kelas, itu bukan kompetensi pedagogi saya. Sebenarnya saya nggak punya kompetensi untuk itu, tapi karena saya punya power as a teacher dan saya bisa menghukum mereka, ya udah, cuman itu aja kekuatan saya. Selebihnya berarti kan kemampuan pedagogi saya di manajemen kelas kurang kan ya Bapak Ibu. Kalau tanpa hukuman, toh kelas masih berantakan, anak masih ribut, masih mainan HP. Berarti kan itu bukan kompetensi yang saya miliki as a teacher, tapi memang ya dipaksakan aja karena posisinya saya sebagai penguasa kelas gitu kan.